Dari data kami dari tahun 2014 sampai 2019 itu korban teman-teman transpuan yang ada di bagian wilayah barat, ada korban sekitar itu 255 pelaku, terdiri dari beberapa instansi pemerintah. Artinya adalah negara yang melakukan kekerasan terhadap teman-teman transpuan yang ada di tempat kami. Sepanjang 2016 sampai 2019 di Sulawesi Selatan ada 5 kegiatan yang dibubarkan oleh kepolisian. Bahkan ketika kami pernah melakukan audiensi ke salah satu polsek di Makassar, Polsek Panakukang, polseknya bilang bahwa LGBT ketika melakukan kegiatan tidak akan pernah diberi izin. Tidak akan pernah. Kebanyakan itu kasus LGBT itu kan banyaknya dia agak ranah privat dan memang biasa pelakunya itu adalah keluarga, orang-orang terdekat. Misalnya ada juga ya misalnya pemaksaan perkawinan karena sudah ketahuan bahwa kalau dia adalah lesbian. Ada juga yang dilecehkan di tempat kerja karena ketahuan dia adalah lesbian dan dianggap bahwa penis adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan orang yang LGBT. Lagi-lagi karena berita-berita yang di media yang udah menggiring opini ke masyarakat, membuat negara sekarang juga makin membuat undang-undang yang mungkin membuat teman-teman sekarang jadi kebingungan, teman-teman khususnya transpuan ya, banyak yang persekusi, apalagi sekarang lagi banyaknya juga tambahnya lagi ada kasus-kasus transpuan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri gitu. Ini kaitannya dengan media ya, kita harus bangun narasi tandingan gitu. Selama ini media dipenuhi, masyarakat dijejali gitu ya, diberikan banyak informasi ataupun berita yang negatif terkait dengan teman-teman LGBT gitu. Nah, mungkin sekarang sudah waktunya kita ambil alih narasi yang ada di media untuk memberikan narasi-narasi yang memang positif, gemakan lebih luas lagi supaya orang-orang tahu bahwa ada perspektif lain loh gitu, selain perspektif agama yang mengutuk dan bahkan mengajak untuk menyakiti teman-teman LGBT gitu. Cara media bekerja itu kan prioritas, ruangnya cuma sedikit, orangnya cuma sedikit, tapi kasus ada bejibun. Apalagi sekarang lagi semua COVID-related articles. Nah, ketika ada suatu peristiwa, maka harus dibikin prioritas. Misalnya media tersebut punya keberpihakan yang cukup besar kepada kelompok minoritas, maka ada peluang lebih bagus bagi isu tersebut untuk naik ke media. Dan ketika naik ke media, orang jadi aware, orang jadi tahu ada persoalan, orang jadi tergerak. Kira-kira itu cita-citanya kan. Yang bahasa yang kemudian kita pakai adalah kemanusiaan aja gitu. Dengan kemanusiaan kita menganggap semua orang ini yang kita bicarakan adalah manusia sehingga punya hak sebagai warga negara, maka itu aja pegangan kita gitu. Kita nggak mempersoalkan dia LGBT kah, transpuan kah, transmen kah atau apapun. Masyarakat secara umum mereka tidak paham, bahkan mengeneralisir atau mungkin menarik kesimpulan sendiri. Mereka mengidentikan bahwa perilaku seksual menyimpang atau deviansi itu sama dengan LGBT, padahal itu beda, antara aktor dan konten itu beda sekali. Dalam sosial media, dalam beberapa tempat itu dirasakan oleh teman-teman karena kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah atau wilayah itu sedikit mempengaruhi kehidupan teman-teman juga di Kota Kupang dan NTT sekitar, karena akhirnya banyak bulian, banyak stigma diskriminasi yang secara tidak langsung dirasakan oleh teman-teman. Tetapi memang kami di sini berusaha untuk melakukan segala advokasi, koordinasi baik dengan pendekatan-pendekatan baik secara kekeluargaan atau pendekatan-pendekatan yang selama ini memang sudah kita lakukan untuk teman-teman di NTT. Nah, memang banyak teman-teman yang salah satu alasan tidak melapor adalah takut
gitu. Jadi potensi untuk mendapat serangan balik gitu ya, karena dia melaporkan kekerasan yang dia hadapi juga cukup besar gitu. Itu menjadi salah satu hambatan tersendiri ketika teman-teman mau memproses kasusnya. Nah, di situasi seperti itulah kemudian allies atau sekutu dan kekuatan teman-teman komunitas juga menjadi penting untuk bisa saling backup sama lain gitu. Menarik bahwa dari data yang kita punya adalah artinya satu korban itu bahkan dalam periode tahun 2014 sampai 2019 di kami, satu korban dalam jangka waktu 4 tahun dan 5 tahun itu bisa mendapat kekerasan yang berulang, artinya punya latar belakang dari awal sehingga dia dapat lagi kekerasan dan itu terus berulang. Kita punya hak untuk melaporkan kasus-kasus yang pernah terjadi terhadap kita, tapi lagi-lagi sebagai pendampingan dan sebagai kita kerja-kerja di kemanusiaan dan organisasi dan advokasi, misalnya kita kembali lagi perspektifnya adalah korban. Ketika korban bilang adalah ini lanjut harus diadvokasi, kita akan membantu untuk teman-teman untuk menghubungi LBH, menghubungi teman-teman jaringan baik lokal maupun nasional sehingga kasus itu bisa diatasi dan bisa diadvokasi bersama-sama.